Ads itu kan banyak kan, Google Ads, Facebook Ads, dan di semua marketplace juga ada sistem Ads. Sebetulnya gimana sih cara kerjanya sistem Ads ini di dalam sebuah program? Sistem ads ini secara general biasanya itu tergantung dari sistem. Oke, lanjut lagi kita mau bahas soal marketplace. Marketplace itu pertama kan ada banyak, ada Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan lain-lain. Setiap marketplace itu pasti memiliki algoritma yang berbeda dan sistem pencarian yang berbeda, benar nggak? Benar. Nah, kalau kita sebagai penjual nih, apa sih tips dan triknya supaya paling nggak kita memposting sebuah produk itu bisa tampil at least lah agak di depan supaya memiliki peluang penjualan yang lebih bagus? Ini saya kasih tips untuk secara marketplace general kali ya. Oke. Jadi mungkin yang pertama kita bisa lakukan adalah dari upload foto produk. Nah, upload foto produknya ini harus jelas juga. Maksudnya itu jangan sampai foto produkmu ini satu dengan yang lainnya, dengan penjual lainnya itu sama. Kalau bisa lebih membedakan. Itu mungkin pertama. Kalau yang kedua mungkin dibedakan dari penulisan nama produk. Jadi penulisan nama produknya ini jangan sampai kita sampai misspelling. Kadang kan ada juga marketplace yang produknya ini nama produknya itu nggak bisa diganti kayak gitu. Ada juga marketplace yang masih bisa. Nah, untuk khusus marketplace yang nggak bisa diganti ini dipastikan jangan sampai misspelling. Karena kalau misalnya katakanlah produknya sudah laku, yang review sudah banyak, yang diskusi juga sudah banyak kayak gitu ya. Lalu karena masalah misspelling aja kita sampai harus take down produknya, otomatis kan nanti itu bakal mempengaruhi ke penilaian dari tokonya kita kayak gitu istilahnya. Oke, kalau kita coba bahas lebih detail nih, katakanlah kita di marketplace Tokopedia nih, terus kita memposting produk A, di mana produk A ini juga ada seller-seller lain yang menjual produk A. Secara logiknya, bagaimana sistemnya Tokopedia menentukan, oh si penjual produk A ini akan tampil lebih di atas dibandingkan penjual satunya lagi? Bagaimana sih cara bekerjanya sebuah mesin pencarian atau mungkin aplikasi itu untuk menentukan peringkat penayangannya? Oke, Tokopedia sendiri itu sebenarnya ada dua macam dari hasil pencarian. Pertama dari yang namanya gold merchant. Jadi gold merchant itu memang lebih diutamakan. Jadi misalnya kita cari barang, misalnya hard disk gitu ya di Tokopedia. Untuk yang gold merchant dan mungkin dengan yang reviewnya lebih banyak, lebih menonjol, itu akan lebih diutamakan. Dan otomatis pasti dengan budgetnya yang lebih gede. Misalnya untuk sama-sama ads-nya, untuk ads-nya itu. Nah, yang kedua itu untuk hasil pencarian pribadi. Jadi misalnya saya cari hard disk, lalu mungkin yang masuk di halaman depannya Tokopedia itu adalah produk yang terakhir kita lihat. Mungkin ada juga yang namanya itu rekomendasi produk kayak gitu. Nah, itu ada dua macam yang ditampilkan dari Jadi Tokopedia. secara nggak langsung yang saya tangkap, kalau kita banyak kan melihat video-video, cara menebak algoritma Tokopedia seperti ini, cara melakukan itu sebetulnya hanya tips dan trik kan. Karena pada dasarnya Tokopedia akan menentukan peringkat itu dari seller yang sebetulnya Tokopedia pertama yakin dulu dia memang seller berkualitas. Kedua, dia pasti memilih seller yang menghasilkan keuntungan buat Tokopedia-nya sendiri. Betul. Jadi seberapapun kita keras berusaha atau mencocokkan deskripsi lah, judul lah, banyak sekali macam yang bisa kita lakukan, belum tentu akan menjamin tampil di atas. Belum tentu, karena Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli itu bisa dibilang itu adalah platform. Jadi itu bukan mesin pencarian yang utama. Contoh kalau misalnya kita compare Tokopedia dengan Google, kan pasti bukan apple to apple gitu istilahnya gitu. Ya, kadang kan orang salah kaprah nih. Dia ngomongnya
SEO tapi SEO-nya Tokopedia, SEO-nya Shopee. Sebetulnya di Tokopedia dan Shopee itu bukan SEO gitu. Bukan sih, kalau kita ngomong SEO itu lebih ke arah untuk SEO search engine optimization untuk algoritmanya Google kayak gitu. Nah, mungkin saya ambil contoh untuk yang Tokopedia ya. Tokopedia itu sebenarnya menyediakan SEO, tapi basic banget. Jadi kayak kita memasukkan keywordnya itu apa. Lalu mungkin ada beberapa tips juga. Di Tokopedia sendiri itu sebenarnya ada artikel yang membahas seperti itu gitu. Tapi itu benar-benar secara general, bukan secara sampai spesifik untuk mempengaruhi hasil pencarian di Tokopedia istilahnya gitu. Oke, jadi kalau kita bahas masalah marketplace berarti kita penamaan judul penting, tapi pengaruhnya nggak akan besar terhadap peringkat tampilnya produk kita kali ya. Betul. Jadi mungkin yang dipentingkan oleh sebuah marketplace itu pertama pasti ads, karena ads akan menghasilkan pendapatan untuk si Tokopedia. Jadi buat yang nggak pasang ads dengan yang pasang ads Beda. pasti ujung-ujungnya berbeda hasilnya. Pasti ya. Terus kedua, kalau kita bahas mengenai peringkat tampilan, review itu sesuatu hal yang sangat penting untuk kita punyai ya. Semakin banyak review, otomatis kemungkinan untuk tampil di atas akan semakin tinggi gitu. Dan juga kemungkinan untuk orang beli kan pasti lebih tinggi juga karena orang lebih percaya yang reviewnya banyak. Gitu. Oke. Jadi dengan kata lain, kalau kita bahas soal marketplace adalah bicara masalah service, masalah kepercayaan, dan masalah waktu juga. Nggak bisa instan ujuk-ujuk kepengin langsung tampil di atas, itu kayak suatu hal yang mustahil gitu ya. Susah banget sih itu. Susah. Karena apa untungnya juga buat marketplace-nya gitu. Oke, lanjut lagi kalau gitu kita bahas mengenai konsep ads. Ads itu kan banyak kan, Google Ads, Facebook Ads, dan di semua marketplace juga ada sistem ads. Sebetulnya gimana sih cara kerjanya sistem ads ini di dalam sebuah program? Sistem ads ini secara general biasanya itu tergantung dari sistem bidding. Jadi semakin banyak ads-nya kita kasih budget ads, misalnya katakanlah 50.000 per hari dengan 150.000 per hari, itu pasti kemungkinan tampilnya itu lebih banyak yang budgetnya gede kayak gitu. Jadi bukan berarti yang 150 didulukan, enggak, tapi dia itu sistemnya itu lebih ke arah agregasi kayak gitu. Jadi membagi lah ya. Membagi. Oh, si yang pasang bidding lebih besar, jumlah tampilnya akan lebih banyak dibandingkan yang bayarnya lebih murah. Betul. Nah, tapi kalau kita ngomong soal ads itu kita ngomong tentang jumlah tampilnya ya, bukan efektivitas dari sebuah iklan. Iklan itu efektif kalau kontennya juga kita pikirin. Betul. Ads hanya sebagai penunjang, seperti itu ya. Ads itu sebagai tool saja, betul. Oke, kalau kita bahas mengenai konsep ads-nya Instagram nih. Instagram itu kan kita pasang budget nih. Terus dengan pasang budget kita akan tampil sekian, punya interaksinya sekian, dan berbagai macam indikatornya gitu kan. Sebetulnya gimana sih cara mengatur budget iklan atau ads di Instagram ini yang efektif gitu? Sebenarnya kalau misalnya mengatur budget di Instagram, itu tuh kita pertama jangan sampai budgetnya ini dengan target audiensnya itu berbandingnya itu sangat gede banget. Misalnya saya cuma punya budget 150.000, tapi saya kepingin produknya ini untuk semua target audiensku ini adalah seluruh Indonesia, katakanlah seperti itu. Lain ceritanya misalnya 150.000, budget saya 150.000 per hari. Lalu saya kepingin untuk pertama kali untuk di Surabaya dulu. Atau mungkin skopnya lebih kecil lagi, misalnya di area Manyar dulu kayak gitu, yang sekitarnya Manyar, supaya beli dulu produk saya. Itu bahkan yang semakin kecil skopnya, dia itu bakalan semakin efektif kayak gitu. Karena dengan budget yang terbatas itu ya. Budgetnya terbatas. Oke, gitu. Jadi ini sebenarnya banyak yang salah kaprah sih, termasuk saya juga. Saya mikir kan, kalau kita spreading nih ke seluruh Indonesia dengan sistem iklan yang otomatis itu, targeting otomatis, yang nonton akan semakin banyak. Enggak. Bener nggak sih?
cara berpikir ya kayak gitu. Enggak sih, justru kalau misalnya kita budgetnya terlalu kecil tapi audiensnya terlalu gede, otomatis malah kita istilahnya bahkan buang-buang uang gitu. Kadang kalau misalnya saya contohkan Google juga lah ya, Google itu juga sama sistemnya. Jadi kalau misalnya budget efektifnya kalau kita mau ngiklan di Google dengan kata kunci yang kompetitornya itu medium, kita itu minim kita harus 3 juta. Jadi istilahnya kalau kita di bawahnya nominal 3 juta ke bawah itu, kita mau ya wis mau coba ngiklan di Google, istilahnya kita malah seperti buang-buang uang. Malah nggak ada yang audiens yang bakalan bisa kita datangkan. Seperti kayak gitu. Oke. Jadi sebelum kita memikirkan mengenai ads, jadi langkah pertamanya kita harus kuasain konsep marketingnya dulu berarti ya. Betul. Siapa pembayarnya yang cocok, sehingga fitur ads ini hanya sebagai penunjang, bukan faktor yang utama. Kan banyak yang salah kaprah juga kan, merasa oh kalau saya nggak ads produk saya nggak laku, belum tentu juga gitu kan. Karena bisa jadi pemborosan ads ini kalau nggak efektif gitu. Betul. Harus di research dulu sih, maksudnya lebih mengetahui dulu bisnisku ini tuh apa. Jadi kita harus lebih mengenal bisnis, lebih mengenal mangsa pasarnya, dan kita bisa membagi-bagi mangsa pasarnya. Misalnya produk saya Surabaya dulu, besok lagi Jakarta, besok lagi baru Semarang kayak gitu. Itu lebih efektif ketimbang langsung seluruh Indonesia kayak gitu istilahnya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, Bro. iSimple seperti yang kita bahas di awal itu adalah teknologi company yang memproduksi, ada website, ada aplikasi, ada tools juga, ada macam-macam gitu. Bisa nggak sih ngasih tips dan trik nih ke yang nonton video, bisnis ini cocoknya kamu pakai tools ini, bisnis ini cocoknya kamu buat website, bisnis ini kamu buat apps. Itu bagaimana sih caranya kita menentukan mana yang paling murah pertama, yang kedua efektif dan efisien untuk masing-masing jenis bisnis ini? Mungkin untuk bisnis yang menggunakan website itu lebih ke arah bisnis yang mempunyai premium feel. Jadi katakanlah saya punya brand sendiri, misalnya leather wallet kayak gitu, dan bahannya ini nggak ada di luar sana, maksudnya jarang banget. Nah itu mungkin lebih cocok untuk masuk ke website. Karena kalau misalnya kamu masukkan ke marketplace, mungkin orang itu merasa akan di-compare dengan yang murah dan kadang nggak apple to apple juga, akhirnya betul juga, jatuh brandnya. Dari brandnya orang compare, wah ini kemahalan banget, apa ini, saya punya yang satunya ini yang leather itu juga lebih murah, padahal orangnya nggak tahu itu yang di itu punyanya Cina kayak gitu, sedangkan ini kan dia custom made istilahnya seperti itu. Nah mungkin kalau untuk yang marketplace ini contohnya adalah barang yang lebih ke arah komoditas. Jadi kayak barang yang sudah banyak ditemui lah ya istilahnya. Sudah umum dan banyak orang yang pakai, akan lebih efektif kita pakai marketplace daripada buat marketplace sendiri, karena cost-nya akan sangat tinggi sekali gitu. Betul banget. Dan mungkin yang terakhir untuk yang small business, contoh kayak misalnya online store, kita mungkin bisa mulai dari sosial media dulu. Jadi jangan langsung, waduh saya online store, stok saya banyak, padahal barangnya itu banyak banget temui di mana-mana. Langsung buat website mahal, otomatis nanti budgetnya ini nggak sesuai dengan apa yang hasil dicapai gitu istilahnya. Oke. Jadi buat yang nonton video ini, buat kalian yang mungkin punya bisnis apapun itu, boleh kontak-kontak ke timnya iSimple juga, karena mereka akan welcome sekali untuk ngobrol nih. Solusi bisnisnya apa, mana yang enak, mana yang cocok, murah, dan lain-lain. Mungkin mereka akan lebih banyak ide yang akan membantu bisnis kalian untuk lebih maju. Terakhir nih, sebelum selesai video kita kali ini, mungkin bagaimana caranya kita berpromosi di era sekarang ini dengan benar-benar efektif. Apakah harus semua di internet, atau juga kita mengkombinasikan dengan konvensional, atau cara promosi kayak gimana nih yang paling cocok dengan kondisi saat ini ya? Ya,
Mungkin waktu video ini dibuat kondisinya kan juga sedang kena pandemi COVID. Yang beberapa industri kena itu salah satunya divisinya kena itu adalah marketing pastinya. Dari marketing yang dulunya itu kita mungkin cari kliennya lewat door to door atau bisa langsung kunjungi, langsung ketemuan, pameran juga kayak gitu kan. Sekarang kan nggak bisa. Yang sekarang ini cocok banget kalau misalnya kita buat yang nonton video ini yang masih secara konvensional marketingnya. Saya mau ngajak supaya mulai memikirkan bagaimana cara supaya bisa lebih berpikiran jauh ke depan. Jadi dikonversi ke digital punya seperti itu. Jadi jangan sampai 100% di konvensional dan ketika terjadi masa-masa seperti sekarang seakan-akan susah nih untuk beralih atau memiliki solusi lain gitu kan. Kita harus benar-benar memanfaatkan teknologi itu sendiri karena sebetulnya untuk teknologi itu nggak susah. Banyak orang yang bisa membantu, salah satunya kayak Simpel. Oke, thank you sudah nonton video kita kali ini. Jadi buat kalian yang punya bisnis tapi bingung untuk melakukan promosi melalui internet atau digital, nanti kalian bisa kontak langsung ke timnya iSimple. Kontaknya kita akan taruh di link deskripsi video ini. Buat kalian juga yang mau komen atau mau tanya-tanya langsung ke video ini, silakan isi di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami ini dan ikuti Instagram kami di @sak.connect. Kita ketemu lagi di video kita selanjutnya. Get connected, stay connected. Bye.